didukung oleh Tolak angin Sido muncul. Anda kembali menyimak Prime Time News. Pemirsa, luapan lumpur lapindo yang telah memasuki tahun ke-8 tidak hanya meruntuhkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo ataupun di Kecamatan Porong. Bahkan pemukiman, perumahan, dan perusahaan pabrik tempat masyarakat bekerja juga ikut lenyap. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau lebih dikenal dengan bencana lumpur lapindo merupakan peristiwa penyemburan lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006 lalu. Semburan lumpur panas ini menyebabkan seluruh aktivitas ekonomi warga lumpuh, pemukiman dan rumah warga pun lenyap. Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan pihak Lapindo Brantas, keluarnya lumpur panas lapindo terjadi akibat adanya banyak patahan yang terdapat di Jawa Timur sampai Madura, sehingga semburan lumpur dengan volume hingga 100.000 meter kubik per hari itu tidak mungkin keluar dari hasil pengeboran selebar 30 cm. Pendapat tersebut disanggah Dialog Lain yang yakin luapan lumpur lapindo akibat kesalahan prosedur dalam pengeboran. Segala upaya telah dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur lapindo. Tim Liputan Metro TV. Kita kembali dalam perbincangan Pak Amin Widodo dan Mas Sony. Meski tadi kita berakhir pada dampak pencemaran lingkungan, tetapi sangat menarik terkait dengan informasi berhentinya laju perekonomian masyarakat. Saya akan coba ke Ibu Sunarni terlebih dahulu. Ibu Sunarni, tadi Ibu sempat mengatakan Ibu harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menjadi tukang ojek dan pemandu wisata di Tanggul Lumpur Lapindo. Mengapa demikian? Suami Ibu tidak bekerja lagi? Suami Ibu masih sakit. Alhamdulillah sekarang baru bisa jalan. Mulai bekerja sekarang, alhamdulillah dapat 3 bulan sudah kerja. Sakit karena apa, Ibu? Sakit karena kecelakaan kakinya. 1,5 tahun. Ibu dulunya kerja di pabrik sebelum kena lumpur. 1 minggu dapat gaji 250-300. Sekarang Ibu tidak ada kegiatan apa-apa. Mau ke pabrik ya nggak diterima, sudah tua umurnya. Oke, Ibu, pada saat Ibu bekerja lalu Ibu masih punya pemasukan. Saat ini pemasukan tentunya sangat kecil begitu. Pengeluaran Ibu sangat besar. Ibu tinggal di mana saat ini? Ibu tinggal di Japanan. Rumah sendiri? Kontrak, masih kontrak Ibu. Oke, bagaimana dengan pengeluaran Ibu? Pengeluaran Ibu, anak 3 satu harinya 30 buat sanggup sekolah. Belum buat belanja, kebutuhan rumah tangga belum. Sangat besar. Sangat besar, satu hari itu mencapai 75. Ibu tentunya dari perhitungan tersebut mungkin harus berhutang. Ya kalau nggak cukup memang Ibu berhutang hitungan tersebut. Hutang Ibu 25 juta buat makan ya, buat biaya lain yang lain-lain waktu Bapak sakit. Harapan Ibu dengan hutang tersebut, dengan harapan Ibu untuk penggantian ganti rugi, pelunasan ganti rugi ini, apa yang harus dipercepat oleh pemerintah? Harapan Ibu kalau sudah dilunasi Ibu mau nyaur hutang. Saya janji sama yang punya hutang. Kalau saya hutang mau dijanji sekarang hutang nggak bisa Pak, kalau ditagih sekarang. Saya dipolisikan ya mau, saya tanda tangan. Pokoknya satu saat saya diganti rugi, saya langsung nyaur hutang. Jadi itu pengorbanan Ibu saat ini. Baik Ibu Sunarni, terima kasih. Kita kembali ke dampak-dampak seperti ini. Pencemaran lingkungan bisa dilanjutkan lagi, Pak Amin Widodo. Dampak buruk apa lagi yang akan kita hadapi ke depan apabila ini terus berlarut-larut? Nah, sebenarnya yang kita lagi penelitian itu terkait dengan pencemaran air tanah yang ada di bagian timur. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Jadi kita bisa melihat di sana tanah-tanah itu sudah. Jadi pencemaran itu ada 2, jadi terhadap tanah dan terhadap air tanah. Jadi sumur-sumur di sana sudah tidak bisa dipakai dan itu mereka sudah disupport oleh dari pemerintah dalam hal ini pakai tandon air seperti itu. Nah, kalau penelitian kita menujunya ke arah ini penyebarannya sampai seberapa jauh. Nah, terus nanti kita berpikir bagaimana upaya menghentikan itu supaya tidak jauh. Belum lagi kita bicara kualitas Kali Porong ya. Air di Kali Porong yang saat ini tentunya juga sudah rusak karena ada pembuangan dari limbah lumpur ini. Mas Sony, bisa ditanggapi terkait pencemaran lingkungan. Ini mungkin tupoksi Anda sebagai LSM Wahana Lingkungan Hidup. Ya, pertama dalam kasus awal Lapindo kami melakukan penelitian ya tahun 2006 tahun 2007 dan temuan kami memang penelitiannya adalah ngomong soal air dan tanah. Air. Nah,
kami menemukan ada temuan PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon yang sekitar 2.000 kali lipat di ambang batas. Oke. Nah, artinya sebenarnya PAH ini sifatnya sangat karsiogenik dan membuat timbulnya kanker dan macam-macam. Baik, sangat berbahaya. Kita kembali sedikit kepada bagaimana perhatian negara. Negara dianggap belum hadir dalam kasus ini, dalam kondisi luapan lumpur Lapindo. Negara harus tegas seperti apa, Mas Oni, menurut Anda? Artinya pertama, negara harus menentukan bahwa Lapindo ini bersalah dan Lapindo harus bertanggung jawab. Persoalan ini ditalangi oleh negara, tidak ada soal, tapi talangan ini harus dimintakan kembali kepada Lapindo dan menyita semua aset-aset Lapindo. Itu yang terpenting. Jadi tidak hanya berhenti pada segi pelunasan selesai, lalu permasalahan ini selesai? Iya, karena tadi sudah kami katakan dan Ibu Sumarni sudah mengatakan bahwa ada hak-hak lain yang hilang. Pertama adalah hak ekonomi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak politik, hak sosial budaya mereka yang secara utuh dihancurkan secara utuh. Ini yang harus ditanggung juga. Persoalan ini tidak bisa berhenti hanya masalah ganti rugi selesai. Artinya itu. Jadi pelunasan ini lalu tidak berhenti di situ, tetapi Anda melihat ada masalah administrasi, masalah perdata, bahkan mungkin masalah pidana di dalamnya. Ya, kalau kami melihat itu. Oke, bisa Anda jelaskan mengapa ini harus dilakukan oleh pemerintah? Ya karena pemerintah punya kewenangan penuh bahwa dia harus melindungi rakyatnya. Gitu. Ada dana APBN yang disebutkan, sudah keluar 6,5 triliun rupiah kurang lebih untuk menangani luapan lumpur Lapindo atau menghilangkan efek dari luapan lumpur Lapindo. Itu sudah lebih besar daripada tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya. Beban pada APBN kita ini akan merunut seperti apa kesananya, dampaknya untuk pemerintah? Ya artinya sebenarnya dengan kerugian negara ini akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat yang lain akan tidak terpenuhi. Dan sebenarnya makanya ketegasan pemerintah, keseriusan pemerintah dalam hal ini untuk hadir adalah bagaimana memaksa Lapindo untuk jaminan-jaminan aset mereka untuk disita untuk bisa membayar pelunasan yang ditanggung oleh negara ini. Tidak ada kata terlambat meski ini sudah masuk tahun ke-8? Tidak ada kata terlambat. Sekarang harus segera dilakukan. Betul Ibu Sunarni? Bu Sunarni sudah 8 tahun, Ibu masih bisa bersabar menunggu lagi? Kalau sekarang nggak bisa menunggu lagi, sudah kehabisan kesabaran warga semua ini. Pokoknya cepat diselesaikan ini sama pemerintah. Sudah nggak percaya sama PT Minarak Lapindo ini. Pemerintah harus ambil alih? Pemerintah harus ambil alih nih. Oke. Pak Amin, untuk Pak Amin yang terakhir mungkin apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk upaya meminimalisir dampak-dampak yang secara teknis terjadi di luapan lumpur Lapindo? Pertama memang harus dilunasi dulu. Kalau sudah dilunasi itu tadi kita mau apa gitu memang jadi mudah. Memang salah satu yang kita usulkan pada waktu itu adalah untuk melakukan pemetaan bawah permukaan ini. Jadi kita bisa tahu lubangnya itu ada seberapa besar, seberapa luas, itu kita jadi bisa tahu. Dan itu sudah ada data dan sebenarnya pemerintah mampu untuk itu? Oh, bukan, itu kita sudah mengusulkan itu. Sudah mengusulkan? Dananya juga sudah ada. Jadi ada para ahli yang bisa membantu? Bisa, sudah. Baik, Pak Amin, waktu kita sangat singkat sekali. Terima kasih sudah hadir, Mas Oni juga Ibu Sunarni. Semoga harapan Ibu bisa segera terwujud untuk semua warga korban lumpur di Lapindo ini di dalam peta area terdampak. Indra, demikian perbincangan ini. Kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Rifai Pamone langsung dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan